Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 24 Februari tahun 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi dan Jateng hari ini selengkapnya. Band punk asal Purbalingga bernama Sukatani baru-baru ini menjadi buah bibir masyarakat terutama di dunia maya. Lagunya yang berjudul Bayar 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 secara tiba-tiba dicabut dan ditarik dari platform media sosial. Polda Jateng pun mengeluarkan klarifikasi terkait adanya penarikan lagu tersebut. Hal itu dapat dilihat lewat akun media Instagram ofisial dari band yang beranggotakan 2 orang tersebut. Diketahui di dalam lirik lagunya maksud dari bayar-bayar ditujukan kepada oknum polisi yang melanggar peraturan, sehingga di dalam videonya mereka secara terbuka meminta maaf kepada institusi Polri. Klarifikasi tersebut juga bertolak belakang dari penampilan panggungnya selama ini yang selalu memakai topeng untuk menutupi identitasnya. Di dalam video permintaan maafnya kepada aparat penegak hukum, mereka berbicara tanpa penutup wajah dan menyebutkan nama lengkap mereka. Setelah video tersebut beredar luas di jagat maya, masyarakat berasumsi bahwa klarifikasi tersebut adalah bentuk tekanan dari pihak luar, sehingga lagunya yang berjudul Bayar 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 tidak lagi beredar dan didengar lagi oleh para pecinta musik. Namun Sukatani menegaskan bahwa permintaan maaf ini dilakukan secara sukarela, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Mereka juga menekankan bahwa sebagai musisi, mereka bertanggung jawab penuh atas setiap karya yang mereka ciptakan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya, Muhammad Sufa Alufti, dengan nama panggung Electro Guys, selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel, selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Sifa Alufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami dengan judul lagu Bayar 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 yang telah diupload oleh pengguna media sosial saat ini. Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kami yang membuat pernyataan ini Muhammad Sifa Alufti, Novi Citra Indriati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Hartanto mengaku sempat meminta klarifikasi terhadap band punk asal Purbalingga tersebut. Dari hasil klarifikasi tersebut, pihaknya menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni. Pihak Polda Jateng juga menegaskan Polri tidak anti kritik dan melihat itu sebagai masukan untuk perbaikan. Nihil hal tersebut ya, kita kemarin memang sempat klarifikasi terhadap band Sukatani tersebut, dan hasil klarifikasi kepada grup band tersebut, kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni, dan kemudian melalui seni tersebut atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak anti kritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan. Dan kemudian kedua, bahwa kritikan tersebut sebagai bukti bahwa mereka cinta terhadap Polri. Dan ketiga, yang mengkritik terhadap Polri yang sifatnya membangun dan untuk perbaikan itu akan menjadi temannya Bapak Kapolri.
Jadi kita sini sangat apresiasi, menghargai kritikan-kritikan yang diberikan kepada pihak kepolisian. Tapi kenapa disuruh membuat video klarifikasi Oh tidak dan ada, menarik karya? nihil. Jadi klarifikasi itu hanya sekedar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu tersebut. Dan itu kita mengapresiasi dan itu merupakan kritikan terhadap Polri yang sifatnya membangun dan itu sebagai masukan untuk perbaikan kita ke depan. Tapi kan juga itu ya yang intervensi. Bukan, tidak ada. Jadi kemarin dari penyidik cyber Polda Jawa Tengah sempat berjumpa dengan mereka dan bincang-bincang dan mengklarifikasi dan kami menghargai daripada pendapat mereka dan ekspresi mereka. Kenapa klarifikasinya ada permintaan maaf, Pak? Oh nihil, jadi klarifikasi kan bincang-bincang saja. Itu mungkin mereka merasa memberikan informasi lanjutan ya kepada pihak atau kepada masyarakat, moga-moga aja tidak ada intervensi. Kalau video itu di cyber berarti? Bagaimana? Kantor cyber ya, yang pembuatan video itu? Oh, saya tidak tahu, tidak memahami itu semua. Kedepan pihaknya juga mempersilahkan band Sukatani untuk membawa lagu tersebut ketika tampil di konsernya. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puluhan massa dari Sukolilo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sukolilo, Forkomas, menggeruduk Mapolresta Pati, menuntut ditangkapnya pelaku pengeroyokan Damas Adi Prasetyo, 22 tahun, pada Kamis 12 September 2024 malam di Desa Kedung Winong. Beginilah aksi puluhan warga yang menuntut pengusutan tuntas kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban Damas Adi Prasetyo, 22 tahun, meninggal dunia pada Kamis 12 September 2024 di area parkir Pasar Malam Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo. Mereka membawa spanduk tuntutan dengan berbagai kalimat kekecewaan atas lambannya penanganan kasus tersebut. Untuk audensi, yang mana karena kan kasatnya kan ganti gitu. Jadi tadi Pak Heri selaku kasat yang baru mengajak audensi yang intinya ya sama, masih normatif gitu loh jawabannya. Kami sangat kecewa, masa dari 11 tersangka kok baru hanya 2 gitu. Selama ini kan sudah 6 bulan kan lama itu. Seakan-akan kan, mohon maaf ya bahasa kasarnya kan lalat nggak sacet kan. Itu kan waktu yang lama sebenarnya. Nah, berangkat dari itu semua kami kecewa, makanya kami tetap menepati janji untuk mengawal kasus ini agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Tadi tersangkanya 11, Pak? 11. Itu sudah sejak kapan sih, Pak? Sudah lama. Yang masuk BAP 11, tapi tersangka utamanya 4. Kemudian dilanjutkan audensi dengan pihak kepolisian. Sekjen Forkomas Laprianto mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya penanganan kasus tersebut. Sementara itu, kakak korban, Sela Dwi, menuntut keadilan dan meminta para pelaku ditangkap. Ia mengaku istri korban saat ini harus merantau untuk mencukupi kebutuhan anak. Diriwangi merantau, Mas. Pas gue pengen larene. Sejak meninggal dia merantau kerja pembiayaan anak. Merantau kemana, Bu? Ke Jakarta, Mas. Aku minta keadilan, Mas. Tangkap pelaku secepatnya. Saya mohon kepada Bapak Kepolisian. Tangkap pelaku, Pak. Adili seadil-adilnya. Keluarga saya cuma butuh itu, tidak butuh yang lain. Putranya usia berapa, Mbak? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Kasat Reskrim Polresta Pati AKP Heri Dwi Utomo melalui keterangan tertulis telah menangkap 2 tersangka, diantaranya IW 20 tahun yang ditangkap di Jakarta dan AS 23 tahun ditangkap di Palembang yang merupakan warga Sukolilo. Pihak kepolisian bakal menindaklanjuti pelaku lain. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait aksi yang dilakukan warga Sukolilo saat ini, kami telah terhubung dengan reporter kami, Mutia Parasti, di lokasi. Apa saja tuntutan dari Forkomas yang menggeruduk Mapolresta Pati, Mutia, dan bagaimana perkembangan kasusnya? Baik Jumi dan juga pemirsa, saya Mutia Parasti akan melaporkan terkait aksi demonstrasi yang digelar oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sukolilo atau Forkomas di depan Mapolresta Pati tadi pagi, di mana massa menuntut untuk segera dituntaskannya dan ditangkapnya pelaku pengeroyokan
atas meninggalnya D di Desa Gedong Winong, Kecamatan Sukolilo Pati pada 12 September 2024 lalu. Sebelumnya massa juga telah menggelar aksi serupa atau mendatangi kantor atau Mapolresta Pati pada 18 Oktober lalu, namun hingga kini terkait penuntasan kasus tersebut belum juga usai. Sehingga pada hari ini tadi para massa sambil membawa keluarga korban mendatangi Mapolresta dan juga tadi sempat digelar audiensi bersama, dan dari pihak kepolisian mengungkapkan bahwasanya telah ditangkap 2 tersangka yang merupakan warga Sukolilo namun ditangkap di luar kota, yakni di Jakarta dan Palembang, dan masih ada 2 orang lagi yang dalam pencarian kepolisian. Dari pihak keluarga dan juga massa yang tergabung dalam Forkomas berharap kasus ini segera usai dan ditangkap seluruh pelaku atas meninggalnya D warga Sukolilo. Mengingat pada hari ini keluarga yang ditinggalkan yakni istri dan anaknya juga membutuhkan kepedulian lantaran D meninggal dunia, sehingga sang istri harus merantau keluar kota untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga anaknya. Demikian, saya Mutia Parasti kembali ke studio. Terima kasih Mutia atas laporannya, silahkan bertugas kembali. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam?
menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Memasuki musim panen, puluhan hektar tanaman padi milik petani di Blora diserang hama wereng. Agar tidak mengalami kerugian cukup besar, para petani memilih melakukan panen lebih awal. Hadapan petani di Dusun Bangking, Kelurahan Tambaharjo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora untuk mendapatkan untung lebih di musim panen tahun ini pupus. Pasalnya, tanaman padi mereka justru diserang hama wereng. Mereka terpaksa memilih panen lebih awal agar tidak semakin merugi. Sejumlah petani mengaku puluhan hektar lahan pertanian di desa mereka diserang hama wereng hingga harus mengalami kerugian jutaan rupiah. Para petani hanya bisa pasrah dan berharap bantuan bibit benih untuk menghadapi masa tanam kedua. Ironisnya, serangan hama wereng terjadi di saat tanaman padi milik petani hampir memasuki masa panen. Bahkan tanaman padi tersebut baru memasuki masa panen pertama. Meski para petani sudah melakukan penyemprotan obat pestisida anti hama, namun tidak membuat tanaman padi mereka terhindar dari serangan hama wereng. Kurang. Nah, kenapa itu? Nah, keserang hama wereng. Kalau kayak gini petani rugi dong? Ya rugi. Kalau dihitung ruginya berapa, Pak? Separuh. Separuh itu berapa juta gitu, Pak? Ini nak dijual aku 5 juta ya rugi 2,5. Biasanya dapat 10, ini dua sak itu. Hasilnya iya. Untuk bulirannya juga kurang bagus. Iya, kurang bagus. Karena kena itu hama hama tikus, hama ampret itu. Oh, kayak gitu. Padahal harga di pasaran sebenarnya bagus ya, Bu ya. Iya. Tapi ini pernah masih rugi ya. Rugi. Musim panen di Blora sendiri mestinya baru dimulai 2 minggu yang akan datang. Namun tanaman padi yang rata-rata masih berusia 90 hari terpaksa dipanen lantaran serangan hama wereng. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, mobil operasional Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora ditarik pusat. Beruntungnya penarikan tersebut terjadi setelah penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu, dan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan, mengatakan ada 6 mobil dinas yang dikembalikan lantaran sudah melewati batas akhir persewaan. Mobil yang digunakan oleh Ketua KPU dan anggota Komisioner KPU Blora sendiri disewakan langsung oleh pusat dengan memakai dana APBN. Widi menjelaskan bahwa masa sewa mobil tersebut habis pada Rabu dan rencananya dikembalikan lewat KPU Provinsi Jawa Tengah.
Terkait mobilitas selanjutnya, dirinya menerangkan masih ada mobil dinas berplat merah yang bisa digunakan untuk mobilitas para komisioner. Ini terkait efisiensi anggaran yang disampaikan oleh pemerintah kepada KPU. Jadi ini bagian dari efisiensi untuk seluruh kendaraan dinas yang dipakai oleh masing-masing komisioner itu habis masa sewanya di tanggal 20 nanti harus dikembalikan kepada pihak penyedia. Di mana nanti dikembalikan kemana gitu? Dikembalikan ke penyedia, Mas. Jadi kita penyedianya sewanya lewat trek, kita kembalinya ke sana. Ada berapa mobil, Pak? Ada 6 mobil yang harus dikembalikan. Terkait anggapan efisiensi anggaran dari pusat, Widi menyebutkan bahwa karena hal tersebut melainkan memang dalam peraturan awal bila jadwal pemilu dan pilkada telah usai, mobil tersebut ditarik kembali. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Polres Jepara menegaskan larangan untuk kendaraan kereta kelinci beroperasi di jalan umum. Hal itu sesuai dengan aturan lalu lintas angkutan jalan di mana kereta kelinci merupakan jenis kendaraan dan tempelan tidak melewati sertifikasi uji tipe. Adapun bagi pelanggar akan dikenakan sanksi hukuman dan denda. Kasat Lantas Polres Jepara AKP Dionisius Yudi Kristianto menyampaikan jika pihaknya telah memberikan himbauan kepada pihak sekolah, khususnya TK dan SD, untuk tidak mengadakan kegiatan wisata atau kunjungan menggunakan kereta kelinci. Jika memang ingin mengadakan kunjungan, diharapkan untuk menggunakan kendaraan angkutan lainnya yang memenuhi standar berlalu lintas yang baik. AKP Dion menegaskan jika kendaraan kereta kelinci hanya diperbolehkan di area wisata saja seperti di Pantai Kartini. Jika sampai harus keluar dari area tersebut, maka dinyatakan telah melanggar peraturan. Seperti semula ya. Untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 277 Undang-Undang 22 tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk intinya adalah bahwa kendaraan rakitan, tempelan kereta dan lain sebagainya yang tidak melewati sertifikasi uji tipe, ya itu bisa dipidana paling lama 1 tahun dan denda 24 juta. Ya, jadi untuk kami juga menghimbau kepada sekolah-sekolah, terutama TK SD yang mengadakan kegiatan, diharapkan tidak menggunakan armada kereta kelinci untuk membawa anak-anaknya, karena itu menyalahi aturan. Dan sesuai dengan aturan bahwa yang diperbolehkan menggunakan kereta kelinci hanya di wilayah dalam tempat wisata, mungkin seperti Pantai Kartini, Pantai Bandengan, jadi hanya di wilayah itu. Kalau sudah keluar jalan raya itu tidak diperbolehkan. Diketahui beberapa kereta kelinci telah diamankan di Polres Jepara dan tidak akan dikeluarkan hingga kendaraan tersebut kembali ke bentuk semula. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton
program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Menyambut bulan suci Ramadan, beragam tradisi unik dilakukan oleh masyarakat, seperti yang terlihat di lereng Pegunungan Muria, Kudus. Ribuan warga desa Kandang Mas menggelar tradisi Sewu Sempol atau 1000 paha ayam sebagai bentuk rasa syukur dan kirim doa untuk leluhur mereka. Dengan membawa ingkung atau ayam utuh dari rumah masing-masing, ribuan warga desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kudus beramai-ramai mendatangi bukit yang menjadi tempat peristirahatan leluhur mereka. Satu persatu paha ayam dikumpulkan dan diserahkan kepada panitia. Suasana bukit di lereng Pegunungan Muria pun dipenuhi warga yang kusuk berdoa. Eko Riris, salah satu warga desa Kandang Mas, menjelaskan tradisi Sewu Sempol sudah menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti sebagai bentuk rasa syukur dan doa bersama agar diberikan kesehatan serta kelancaran menjalani ibadah Ramadan. Ingkung, jadi tradisi di kita di Dukuh Masin terutama itu kita membawa makanan di punden keramat. Kemudian kita nanti berdoa bersama, tahlilan.
tradisi sambut Ramadan? Iya, menyambut bulan Ramadan. Biasanya jatuh di minggu terakhir sebelum bulan Ramadan. Ini kita sebetulnya mendoakan ahli kubur, baik itu orang tua atau mbah buyut leluhur yang sudah meninggal. Kepala Desa Kandeng Mas Sofian mengatakan tradisi ini sudah dilakukan secara turun-menurun oleh warga. Dinamakan Sewu Sempol karena begitu banyak paha ayam yang dikumpulkan sehingga seringkali mencapai ribuan jumlahnya. Adat istiadat, yakni kegiatan upacara sedekah kubur yang sudah dilaksanakan sejak zaman dulu. Jadi sedekah kubur itu karena dari rintisan dulu memang dari sedikit, namun akhirnya saat ini sudah semakin banyak. Jadi dengan banyaknya warga dan setiap datang ke sini pada mengumpulkan sampel ingkung yang dibawanya, sehingga dengan banyaknya itu jadi bisa dijuluki menjadi kegiatan 1000 sampel. Nah, ini biasanya setiap Kamis akhir dalam bulan Ruwah menjelang bulan Ramadan itu biasanya dilaksanakan kegiatan semacam ini setiap tahun. Sesudah berdoa bersama, tradisi dilanjutkan dengan makan bersama. Paha ayam yang telah dikumpulkan sebelumnya dibagikan kepada warga untuk disantap bersama sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur menyambut bulan penuh berkah. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Birton menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus telah berkoordinasi dengan para agen gas terkait kelangkaan gas LPG beberapa waktu terakhir. Saat ini proses distribusi masih berlangsung dan diharapkan segera kembali normal. Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Birton mengaku telah melakukan koordinasi dengan para agen gas terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi. Menurutnya, Pemkab sedang berupaya memastikan distribusi gas berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ya, jadi terkait gas sih, beberapa waktu lalu saya memang sudah pernah ngobrol bareng gitu sama agen-agen gas di sini, dan ini sampai sekarang memang sudah dalam proses penanggulangan. Intinya karena saya di sini wakil, jadi apa-apa tetap saya komunikasikan kepada Pak Bupati, dan apa yang sudah menjadi tugas Pak Bupati akan saya jalankan. Di sisi lain, agen pangkalan gas di Bae Kudus menjelaskan bahwa saat ini distribusi gas masih mengutamakan pemakai langsung atau konsumen rumah tangga. Menurut agen, penjualan kepada pengecer masih dibatasi hingga pasokan kembali normal. Yo kemarin ya normal. Sama pengecer juga. Warga yang terdekat dengan bakul-bakul itu sekarang nggak boleh dulu. Nggak boleh. Utamakan pemakai konsumen. Oh gitu. Satu-satu yang merata. Kalau terkait untuk saat ini kan kebijakannya sudah diubah, Pak. Pak Prabowo sudah memperbolehkan untuk aturan yang pengecer sesuai aturan, jualnya harus berapa, satu hari berapa. Saat ini berarti sudah melayani untuk pengecer? Belum. Utamakan untuk konsumen pribadi ya? Oh. Biar tidak resah. Oke, siap. Dan mulai kapan Pak? Sampai kapan mungkin melayani? Ya sampai normal lagi. Oh gitu. Sing ngantri mau sidik, selendri. Itu kan normal lagi. Wong-wong wis dono omah dhewe-dhewe do masak. Ora mikir luru gas wis duwe. Pemerintah Kudus berharap distribusi gas LPG bersubsidi dapat segera stabil agar warga tidak kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang Ramadan. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Ribuan warga di Pati dapatkan paket sembako dan sayur dari pasar rakyat yang digelar oleh Masjid Jauharatul Imamah. Kegiatan ini sebagai bentuk ajakan kepada umat muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan bahagia. Senyum sumringah terlihat di wajah masyarakat usai mengantri mengambil berbagai bahan makanan yang disediakan oleh Masjid Jauharatul Imamah dalam gelaran Pasar Rakyat pada Minggu 23 Februari 2025 kemarin. Pasar Rakyat ini menyediakan 10.000 paket makanan, di mana setiap paketnya senilai Rp80.000. Satu paket berisi 12 item, berisi beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, ikan segar, ikan asin, garam, bawang merah, bawang putih, kecap sayur, tisu, dan makanan siap saji.
Tak hanya itu, layanan pengobatan gratis juga disediakan. Terlihat juga serta stand yang menjajakan kuliner, sandang, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketua Takmir Masjid Jauharatul Imamah Sigit Sulistyo menuturkan, gelaran ini sebagai bentuk ajakan kepada umat muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan bahagia, yakni dengan meramaikan masjid di berbagai wilayah. Untuk kita bagikan ke masyarakat sekitar Patilor dan jamaah masjid kita. Satu paketnya kurang lebih nilainya 80.000. Jadi dari ada nugget, telur, sayuran, beras, minyak, kecap, kemudian ikan, ada ikan segar, ada ikan asin, ya, dan bumbu-bumbu dapur dan seterusnya. Ini ada 12 item kurang lebih. Dan ini murni dalam rangka mengajak bahagia masyarakat muslim khususnya untuk menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Harapan kita Ramadan nanti akan diborong habis umat Islam. Sementara itu, Lurah Patilor Haryanto mengaku bangga dengan adanya pasar rakyat yang digelar secara rutin ini. Pihaknya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan. Pasar rakyat ini memang sudah terselenggara tiap-tiap tahunnya, dan alhamdulillah untuk yang diberikan kepada warga kami khususnya tiap tahunnya mengalami peningkatan. Mungkin harapan ke depan atas pasar ini seperti apa, Pak? Harapan kedepannya kita akan bekerja sama dengan Ustadz Sigit, dengan Takmir Masjid JI untuk senantiasa menjaga agar pasar rakyat ini bisa terus kita jaga, istiqomah dilaksanakan. Antusiasme warga pun terlihat jelas. Mereka rela mengantri dengan rapi untuk menukarkan kupon dengan paket sembako yang disediakan. Sangat membahagiakan buat orang-orang di sekitar sini, terutama jamaah ngaji juga. Jadi alhamdulillah bahagia sekali hari ini. Semuanya senang tuh lihat orang-orang semuanya bahagia. Alhamdulillah senang. Nanti dapat apa aja, Bu? Dapat beras, gula, dapat sembako lah pokoknya. Dengan adanya pasar ini seperti apa, Bu, bagi panjenengan? Ya, semoga ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang donatur, semoga diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan, beri kesehatan, keselamatan, panjang umur yang barokah, Bu. Bawa pulang, dimasak di rumah. Nanti buat persiapan Ramadan ya, Pak ya? Iya. Dari Pati, Mutia Prasasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kakak remaja korban arak-arakan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati mengungkapkan perasaannya yang terdalam terkait kasus pencurian yang menimpa cucunya. Seperti apa ungkapan kasih sayang Sunoto untuk AAP? Berikut wawancara eksklusif kami untuk Anda. Wah, nggih cara ngono ngomong mbah dene mbah ya rada susah sithik, gampang malah laku ngrewangi ngasih cilik ngasih gede kok mah kedadian ngene lho. Cara ngono. Lah kula ya perasaan. Sing anak-anak sing gede-gede ngene ku ya isin cara ngono kono bantuan ngono niku. Kali ponane niku wau. Lah iso nggih pindah mawon nang mboten anu. Maksude niku kula niku jane sing mesti niku. Mboten kadenge teng mriku malih. Teng mriku malih bubar mungkin. Cara enggak. Niku kumpulane niku mesti dijawal-jawil. Aja nganu neh, mesti ngoten lah cara nganu niku. Gini ki penduduk kisah, sing niki itu Jakartanan. Dan sing niki duka ngan mboten ngertos kula. Nah sing niki kan yang ketanggan niku maksudnya sing mbaturi nang kethik jam 2 bengi mangkat. Ana apa le? Kerja. Di ya wis hati-hati ya aja nyolong. Mboten. Ya wis kula semangat malah ya wis nang kerjaan. Sekolah ra peteng lho. Sekolah yo ngono piye nek aku nyekel dhuwit kudu kok ngono. Aku tak mocok ngono sing niku putu kula niku wau ya wis ngono aku ngono. Mu hati-hati kowe ya pokoke aja nyolong. Aku urung pernah nyolong ya. Aku yo nang ngendi utang wong sithike pikiran oleh aku. Utang rasane utang.
Gitu yang mesti. Hutan ini untuk wayah panen, makan jaut, ngosrok, dan main pacul itu. Kalau pagi panen, kan kok ya takut pagi, makan macul, atau mau pada panen udah ini nganggur tigang sasi ini tuh. Ini ku ada wedhus butuh 100, ada 100. Sing wong-wong niku ya udah 100 wis go aku. Penting wong anakku mangan. Sing pun tak kandhani gendho mangan sak pangan-pangane rek tempe, rek tahu wis mbok pokoke ger mangan bocah-bocah iki. No iso nganu niku wae cara nganu kula sanjangi cara nganu ya wis dadi wong apik lho iso ku lho melok sapa sing dapet sekolahno kowe ya dhuwur aku ngono karo diem. Nah diem ya tak rumatane aku wis siap aku ngono nek diem kowe kudu lunga mesti nganu wong malah kebeneran kowe sapa ngira sopir dadi anu aku. Tapi ini jenengan saya kok nggih boten dalam rangka ngusir napa pripun ngoten? Sing kula Nggih. mboten nah. Mboten ngusir kula iku ora masa depane kadenge ngoten lho maksudnya niku ben kepenak ngoten lho. Jane nggih disayang, lha kedadian ngoten iki nek yo kula nek yo ngono Bu. Ajenge ya ngono dadi nang grono ngene-ngene mesti yo ngoneh iku dek yo. Anggo kapan nek sing sekolahno yo ben sekolahno aku malah syukur alhamdulillah nanti ana sing sekolahno ngono. Pemirsa, peristiwa memalukan yang menimpa dirinya tak membuat AAP putus semangat. Dengan penuh optimisme, ia mengemukakan perasaan untuk bisa melanjutkan sekolah dan menggapai cita-cita. Berikut kami hadirkan wawancara eksklusifnya untuk Anda. Ya, kepengen menuntut ilmu agar mendapat pekerjaan yang lebih layak dan baik. Kamu punya cita-cita? Punya. Apa cita-citanya? Bos. Jadi bos. Bos apa? Bos tambang. Oh amin, bos tambang gitu ya. Oke. Untuk mencapai cita-cita itu kan kamu harus sekolah nih. Yeah. Nah kemarin itu kenapa kamu nggak berangkat sekolah? Karena ketiduran, capean. Ketiduran, kecapean. Dia punya sangu. Gak punya sangu. Tapi kakak kamu cerita loh kalau kamu sering dikasih uang saku 20.000 per hari loh biar semangat sekolah. Kakak siapa? Kakek, mbah. Kakek mbah. Mbahmu cerita, mbahmu kalau selalu ngasih uang saku 20.000 per hari biar kamu semangat sekolahnya. Iya itu bensinnya. Bensin karena susah bensinnya. Iya. Yeah. Gitu. Bukan karena kamu ketiduran tadi. Iya, karena ketiduran juga. Ketiduran juga, kesiangan juga. Kan bensin 12.000, parkir 2.000, jajan kan tinggal 6.000. Gitu. Sangunya kurang lah ya. Iya. Nah setelah kejadian ini kan sangumu nggak mungkin kurang nih, malah mungkin lebih kan karena banyak yang bantu. Kamu janji mau semangat sekolah lagi? Iya. Mata pelajaran apa yang paling kamu sukain? Agama. Pelajaran agama, Yeah. Masya Allah. Oke, apa namanya? Kamu kenapa nggak pengen pindah ke sekolah yang lain aja? Biar di City kan udah lingkungan, udah pada kenal dirimu. Kenapa nggak nyari tempat yang baru yang kamu bisa membuka lembaran baru? Lebih suka di PGRI. Kenapa sukanya? Ya. Enggak. Ya. Guru-gurunya baik atau teman-temannya baik? Sekolahnya bagus? Teman-temannya baik. Oh, teman-temannya baik. Yeah. Teman-teman kamu tuh baik. Yeah. Pas ada kejadian ini, mereka responnya gimana? Biasa aja. Nggak WA-in kamu cerita yang lucu-lucu, unik-unik apa kayak gimana gitu? Enggak. Enggak, biasa aja ya? Ya, paling komen-komenan status. Tapi kamu menghadapi itu gimana dengan komen-komen status? Kamu ikut memantau story-story, memantau WA-WA itu? Iya. Ikut memantau WA-WA itu. Kamu ikut bacain komen-komennya? Oke. Terus reaksi kamu sendiri baca komen-komennya gimana? Biasa aja.
Biasa aja ya. Oh gitu. Oke. Lah, oke. Mungkin terakhir apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang yang saat ini tuh udah ngelihat video kamu? Videonya di take down. Oh, kamu pengen videonya itu di take down aja gitu. Iya. Karena malu ya kan ya. Iya. Tapi kamu optimis ini melihat ke masa depan kan ya? Iya. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Pati melalui Dinsos PPP AKB pada remaja korban arak-arakan warga, termasuk asesmen untuk mengetahui kondisi kejiwaan pada AAP agar bisa memberikan pendampingan sesuai kebutuhan anak. Berikut wawancara eksklusif kami dengan PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA Dinsos PPP AKB Anggia Widiari. Di tenaga profesional psikis kami atau psikolog klinis, Ibu Dita sudah melaksanakan asesmen pemeriksaan psikologis terhadap korban anak, korban persekusi. Sudah dilaksanakan mulai dari hal asesmen sampai melaksanakan tes gitu, alhamdulillah anak tersebut normal secara kejiwaannya, tidak adanya trauma bagi anaknya seperti itu. Anaknya mengambil momentum ini untuk menjadi anak menjadi yang baik. Hal-hal yang sudah disampaikan dari Bu Dita itu bisa selaras dan relevan diterima baik sama anak. Ya, tadi dari hasil asesmen yang ditanya sama psikolog kami bahwa untuk kasus pencurian ini dia kedua kali. Yang pertama kali itu beberapa bulan yang lalu di tempat yang sama. Ya, dari hasil seperti itu, dari latar belakangnya ya kepengen untuk sekolah, untuk makan, untuk menghidupi adiknya, karena kakeknya pada saat mau dimintain biaya untuk sekolah di SMA PGRI yang per bulan itu adalah 125.000, itu tidak ada uang. Alasannya kenapa kok tidak ada uang? Karena di sawah itu kan biasanya 3 bulan atau 4 bulan sekali. Pas pada saat 1 bulan ini nggak ada uang untuk membayar sekolah, sehingga anaknya tidak berangkat sekolah selama 20 hari ke depan gitu. Tadi kita tanya juga, gimana rasanya Mas jadi berita viral gitu ya. Anaknya ya malu, seperti itu. Dia malu dengan kejadian hal seperti ini. Pas diarak dia pengen marah tapi nggak mampu, ya malu. Terus yang penting dari kejadian ini dia mengambil hikmahnya. Mau berusaha jadi anak yang baik dan mau mengedepankan masa depannya, seperti itu. Mau pengen melanjutkan cita-citanya, pengen sekolahnya dilanjutin lah Mbak. Dia udah kapok nggak akan melakukan hal pencurian dengan alasan apapun. Pencurian itu adalah tidak bisa membenarkan ya, pencurian itu adalah salah, seperti itu. Dan kita sebagai negara, kita dari bidang PPPA, UPTD PPA hadir untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak, pendampingan secara psikologi terhadap anak, supaya anak tersebut berdaya, mampu, dan kebutuhan anak dan hak-hak anak, baik itu hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungannya anak, dan partisipasi tercukupi. Tadi setelah kita melakukan asesmen yang mendalam, dibolak-balikkan pertanyaan, anaknya pengen tetap sekolah di SMA PGRI gitu. Banyak yang menawarkan ya, sekolah ya, ada yang di panti di mana ABC banyak kota, Jakarta, atau Jogja, atau dimanapun, di Pati atau dimanapun, anak pengen tetap sekolah di SMA PGRI kembali. Karena sekolahnya tinggal 1 tahun, ini anak kelas 2 ya, jadi tinggal 1,5 tahun, sudah dekat dengan lingkungan teman-temannya, seperti itu, dan hasilnya nanti kita hari Senin dan Selasa akan komunikasi lebih dekat dengan sekolah SMA PGRI Tayu, supaya bisa diterima lagi, karena kemarin kan sudah dikeluarkan gitu Mbak.
Jadi hal yang dilakukan oleh Mekar Pati secara kontinu kita nanti akan melakukan pendampingan kepada anak gitu, bahwa anak benar-benar akan istilahnya kok sekolah gitu. Satu adalah kita komunikasi dengan sekolah supaya sekolah bisa menerima baik anak tersebut dan mengkondisikan supaya sekolah tidak ada bullying seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah melanjutkan sekolah sampai selesai. Dan kecukupan untuk bayar sekolahnya akan ditanggung sama. Ada hal yang kemarin ada bantuan dari banyak hal, itu bisa digunakan untuk sekolah yang 1 bulannya itu 125.000. Dan hotline-nya UPTD PPA itu sudah terbuka, tadi sudah komunikasi baik antara tenaga profesional sosial sama tenaga profesional psikis, psikolog sama peksos kami kepada Mas A. Jadi tidak sendiri gitu. Ada kami orang tua dari Pemda Pati, dari negara hadir untuk dia. Gitu, Mbak. Pendampingannya pasti baik secara nanti by WA itu pasti secara melekat ya, karena namanya sekarang zaman WA, pasti kita nanti akan komunikasi sama kepala desa dan berkunjung langsung ke sini secara kontinu, memastikan dan juga komunikasi sama sekolah, memastikan bahwa kebutuhan dasar anak sekolah itu tercapai, supaya angka putus sekolah dan angka tidak sekolah di Kabupaten Pati turun. Yuk, baik, terima kasih. Yang pertama adalah pesan bagi orang tua. Orang tua itu adalah pilar kuat dalam keluarga, gitu ya. Apapun kondisi orang tua, minta tolong harus bertanggung jawab kepada anak, gitu. Ternyata orang tua nggak ada, jadi keluarga. Unit terkecil adalah keluarga terdekat. Baik itu eyangnya, mbahnya, ataupun bule, om dan lingkungan sekitarnya, dan juga masyarakat. Tetangga, pemerintah desa, seperti itu. Yuk bareng-bareng jika ada anak dengan kondisi seperti Angga, itu kita bersama-sama untuk mewujudkan desa, kecamatan, dan kabupaten yang layak anak. Jadi peduli sama anak seperti itu, supaya hal ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Jadi mari kita saling berempati, saling peduli terhadap hal seperti ini, gitu Mbak, untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang layak anak. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.